sore, Pak. Sore ya, Pak. Wah, hari ini suasananya dengan baju biru ini. Habis jalan-jalan dari mana nih, Pak? Muter-muter kompleks saja, cari keringat sedikit. Ngomong-ngomong udah ngopi belum nih? Udah tadi siang. Pak, biasanya kalau ngopi itu yang black atau kopi ini, Pak? Kopi yang instan atau Saya kopi hitam, Pak, tanpa gula. Jadi kopi seduh tanpa gula. Saya nggak mau yang saset-saset. nggak seneng yang manis-manis nih? Enggak, Pak, udah harus jaga, harus kurang-kurangin. Dengan harapan sehat terus. Nah, ngomong-ngomong soal manis, menurut Bapak, negeri kita ini suasananya lagi manis, pahit, atau bagaimana nih? Indonesia ini bittersweet, Pak. Bittersweet itu manis tapi ada pahit-pahitnya sedikit gitu, ada getir-getirnya sedikit. Tapi sekarang getirnya mulai agak berkurang. Agak lebih banyak manisnya setelah kemarin 2 hari 3 hari yang lalu pemerintah membubarkan FPI secara de facto gitu. Itu terasa lebih manis. Jadi begini, untuk alam Indonesia yang masih senang dengan hal-hal yang sifatnya fisik gitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah kemarin memban FPI itu bagus gitu. Tapi kalau menurut saya kita tidak perlu euforia gitu, karena sebenarnya FPI itu kan sejak 2019 sudah tidak ada secara de jure gitu. Jadi tapi karena kawan di sana itu nggak mau tahu gitu ya, bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan apabila mengatasnamakan FPI itu sudah tidak legal gitu ya, tidak syah, itu mereka tetap lakukan gitu. Bahkan mereka merasa kuat gitu ya, jadi arogan gitu, sampai berani-beraninya, bukan berani menurut saya sih, maaf nih, menurut saya nggak cerdas gitu. Misalnya contoh waktu Rizik datang, kemudian mereka jemput rame-rame ribuan orang ke airport, itu mereka mengganggu banyak orang. Itu sebenarnya kan mereka mempermalukan bangsanya sendiri gitu, di mata bangsa-bangsa lain. Jadi justru itu sebenarnya kesalahan besar mereka gitu. Dan itulah pintu masuk pemerintah untuk memban FPI gitu. Tapi kita juga, masyarakat juga tidak usah terlalu euforia. Harusnya kita ke substansi, Pak. Jadi pemahaman itu yang kita luruskan lagi gitu, pemahamannya gitu. Terutama misalnya kayak tindakan sweeping mereka tuh ya, itu kan sudah berkali-kali mereka lakukan, bikin resah orang gitu. Padahal itu kan bukan tugas mereka, itu tugas negara, tugas aparat keamanan gitu. Jadi mereka melakukan perbuatan yang jauh di luar kewenangan mereka nggak punya hak gitu. Nggak boleh gitu. Ini negara harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. SKB tentang pembubaran FPI itu kan beberapa lembaga itu yang dikeluarkan pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana pendapat Bapak terhadap pemerintahan Pak Jokowi, di mana para menteri dan ada lembaga lainnya membuat keputusan seperti itu, Pak? Sejauh yang saya tahu, bahkan dari yang saya tidak mengalami langsung, saya belajar dari sejarah. Sejak Indonesia berdiri ini 75 tahun yang lalu, pemerintahan Indonesia yang paling kuat itu adalah pemerintahan di bawah Pak Jokowi ini. Paling kuat, Pak, paling solid. Coba ketika Bung Karno dulu, berapa kali beliau tambal sulam kabinet, berkali-kali diganggu terus. Ini pemerintahan yang terkuat karena figur pimpinannya tuh memang kuat gitu. Kuat dalam arti orangnya tuh sangat Indonesia gitu. Sebenarnya kalau kita mau lihat Indonesia, kita lihat Pak Jokowi itu. Orangnya halus, cerdas. Itulah sebenarnya Indonesia itu. Jadi di pemerintahan Pak Jokowi inilah yang terkuat sebenarnya sampai saat ini gitu. Dan memang kalau kita mau membangun negara kita yang sudah ketinggalan banyak ini dari negara-negara lain, ya ketenangan ini yang kita perlukan sebenarnya gitu. Nah, jadi masih banyak yang sudah Pak Jokowi lakukan dengan benar, tapi masih banyak juga, Pak, PR kita di depan ini yang masih belum bisa saya nggak yakin kalau diserahkan ke orang lain. Sayang, Pak, sayang gitu, karena ya gitu deh. Gitu deh, ini misterius banget nih. Susah, Pak, untuk menjelaskan gitu, karena
sejak dulu juga sejarah itu kan sebenarnya sudah memberikan pelajaran ke bangsa Indonesia bahwa yang bisa merusak Indonesia itu hanya orang Indonesia sendiri sebenarnya, Pak, gitu. Jadi sekarang bayangkan, kita tuh bisa dijajah selama 350 tahun oleh sebuah perusahaan kecil dari Eropa, tapi kita bisa kalah tuh sama mereka. Sebenarnya bukan karena mereka hebat, Pak, tapi karena memang sesama bangsa Indonesia ini saling menjegal gitu. Ini yang saya tuh sedih gitu. Coba ya, kalau kita punya etos seperti orang sedikit aja, 50% aja etos kita itu seperti orang Korea atau orang Jepang, Indonesia ini sudah lama jadi negara makmur, Pak. Mereka satukan visi, lihat ke depan, tidak melihat kanan kiri belakang, lihat ke depan. Jadi harusnya begitu kalau kita mau membangun sebuah bangsa yang besar dan maju dan bermartabat, Pak, gitu. Jangan saling jegal gitu. Kalau memang kita sudah ketemu orang yang tepat, ya sudah, serahkan aja ke orang ini gitu. Karena kalau kita ganti pemain, kayak kita pemain bola itu ada di dunia sepak bola itu ada istilah don't change the winning team. Jangan ganti tim yang sudah selalu menang dalam setiap pertandingan. Why change gitu? Kalau memang ini sudah bagus gitu. Nah, kalau kaitannya dengan Pilpres 2024 bagaimana ini, Pak? Sebenarnya Mm-mm. kita tahulah pemain yang terbaik itu siapa. Semua orang tahu. Ya, semua orang Indonesia tahu siapa pemain yang terbaik. Tapi ini kan terbentur dengan peraturan. Nah, peraturannya ini yang bisa dirubah gitu. Jadi siapapun nanti yang main, ya peraturannya seperti itu gitu. Nah, nanti pinter-pinternya pelatih kan milih pemainnya siapa. Pinter-pinternya si pelatih aja. Nah, pelatih ini tuh rakyat Indonesia, karena tuh dicoblosnya kan langsung, dipilih langsung, bukan dipilih oleh MPR gitu. Jadi kalau saya sih maunya Pak Jokowi itu 3 periode, Pak. Maunya saya gitu. Karena ini ibarat orang bangun rumah nih, bikin fondasi rumah nih. Betonnya belum kering, Pak. Coba bayangkan 2 periode itu 10 tahun. 10 tahun pun sebenarnya efektifnya Pak Jokowi kerja itu mungkin nggak 10 tahun, Pak. Kalau di total dipotong-potong tuh mungkin jatuhnya cuma 5 tahun loh, Pak. Dalam waktu 10 tahun itu gitu ya. Nomor 1 dipotong Covid nih 2020. Terus setahun pertama di periode pertamanya itu kan nggak bisa kerja, itu konsolidasi, itu udah 2 tahun terbuang. Terus di 2018 kemarin praktis persiapan untuk pilpres gitu, itu sudah kepotong tuh 3. Jadi kalau Pak Jokowi itu 2 periode, sebenarnya yang beliau benar-benar kerja itu hanya 1 periode, hanya 5 tahun full. Saya nggak tahu apakah teman-teman itu berpikir ke arah sana atau hanya berpikir secara idealis bahwa ya demokrasi itu 2 periode. Pertanyaan saya, siapa yang menentukan bahwa yang namanya demokrasi itu hanya 2 periode, dan kalau lebih dari 2 periode atau kurang dari 2 periode itu tidak demokrasi? Kan aneh gitu cara pikirnya. Ini kan kita bicara sistem, kita nggak bicara manusia, kita bicara sistem. Sistem di Amerika itu 2 kali 4 tahun. Sistem di Filipina itu 1 kali 6 tahun atau 7 tahun, saya lupa. Nah, sistem di Indonesia hari ini pasca reformasi itu 2 kali 5 tahun. Kenapa sih 2 kali 5 tahun, Pak? Karena pada saat itu Indonesia tuh mengacunya ke Amerika, Pak, sebagai dewanya demokrasi tahun 99 itu, amandemen undang-undang. Waktu itu kan dianggap Indonesia, Soeharto tuh sangat represif gitu ya. Sementara Amerika tuh sangat demokrasi, sangat dewanya demokrasi lah gitu. Sekarang kalau misalnya Indonesia bikin 3 kali 5, salahnya di mana? Saya rasa nggak ada salah, karena kita itu persaingan kita ini kan makin lama makin keras, Pak. Dan Indonesia ini kalau manusia itu kan dia ini gadis seksi yang semua laki-laki pengen ambil. Indonesia luar biasa gitu, luar biasa ya. Pemerintahan yang solid sampai hari ini ya Pak Jokowi, itu harus diakui gitu. 3 periode itu bukan berarti 3 kali 5 kemudian seseorang dipilih jadi presiden kemudian dia harus jadi presiden selama 15 tahun, tidak. Setiap 5 tahun itu kan tetap ada pilpres seperti biasa saja nih. Jadi kompetisinya tetap jalan. Tetap ada, Pak, ada. Jadi setiap 5 tahun itu adalah momentum rakyat Indonesia tuh mereview, ini orang yang saya pilih jadi pemimpin saya benar atau tidak, membawa kebaikan atau tidak. Kalau iya, kita pilih lagi. Kalau tidak, stop.
Sama kayak Amerika, contoh. Donald Trump itu kan harusnya 2 kali 4 tahun. Tapi apa dia 2 kali 4 tahun? Kan enggak. Hanya 1 kali 4 tahun karena dia tidak perform menurut sebagian besar warga Amerika. Dia nggak dipilih lagi, selesai kan? Itu sebenarnya sama. Ini yang mau saya sampaikan ini sebenarnya sama gitu. Hanya saja seseorang boleh dipilih 3 kali masa jabatan. Tapi 3 kali setiap ini tuh tetap ada pilpres. Nah, kedaulatan di tangan rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Rusia itu Putin hari ini itu diputuskan bisa menjadi presiden sampai 2034, bahwa Presiden Putin itu bisa sampai 2034. Begitu juga Cina. Xi Jinping itu sekarang sudah jadi presiden Cina seumur hidup. Benang merahnya apa sih? Benang merahnya tuh begini. Xi Jinping maupun Putin bagi bangsa Cina dan bagi bangsa Rusia dianggap adalah putra terbaik. Mereka percaya dengan Xi Jinping dan Putin untuk membawa negara mereka masing-masing menuju masa depan yang kompetisinya makin kuat. Indonesia punya nggak? Punya. Siapa? Joko Widodo. Ini terbukti gitu. Nah, terus yang lain nggak ada? Ada yang lain ada. Tapi kan apa nggak sebaiknya yang lain ini dimatangkan dulu? Kalau perlu belajar dulu dari Pak Jokowi misalnya. Jadi saya pikir Cina dan Rusia itu bukti dari akal sehat menang atas pikiran idealis. Jadi rasionalitas itu menang atas idealisme. Jokowi itu harus melegasikan negara yang kuat, makmur, bermartabat, modern untuk semua warga Indonesia. Bukan hanya soal sisi demokrasinya saja, tidak. Merubah wacana 3 periode menjadi kenyataan, ini konstitusional kok. Ini apalagi ketua MPR sudah pernah bicara, jangan alergi dengan wacana itu. Gitu. Kalau misalnya nggak setuju nggak apa-apa, tapi jangan jegal. Yang penting yang harus dipahami begini, Rusia punya jagoan, namanya Vladimir Putin. Cina punya jagoan, namanya Xi Jinping. Sehingga mereka masing-masing menjagokan kedua orang ini untuk mimpin, yang satu seumur hidup, yang satu sampai 2034. Bagaimana dengan Indonesia? Itu pertanyaan yang Anda harus renungkan. Kalau saya sudah punya jawabannya. Selesai.